Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcastnya Bobotoh ID. Masih bersama Eko Maung dan Mang Gusdur. Oke, Eko luar biasa ya kita. Episode beda, berapa ini? Bener tinggal endorse-nya beda itu saya. Oke. Minum lah. Alhamdulillah. Kita teh udah pernah ngomongin Mr. P pemain. Ngomongin batur mah unggal usik, unggal poe ngomongin bagus. Geus biasa ari ngomongin batur mah. Tah ayeuna urang teh deuk ngabahas supporter anu away nya jadi melamun supporter away ke stadion biasa. Tapi ada ya. Ini mungkin generasi saya sama Mang Gusdul ya. Dulu tuh ada slogan Sex, football, rock and roll. Oke, gitu. Ya. Sex, football, rock and roll. Jadi kalau supporter tour ya, zaman kita dulu mah beda. Zaman orang baheula mah leuwih hese tour teh. Tour teh leuwih hese, naik kereta. Nyawa busnya teh di ASEAN. Jarang, nyawa bus jarang. Lolobana naik kereta. Kamu ke Jawa Tengah, Jawa Timur mah. Nah, kembali ke slogan itu ya, itu kan slogan klasik lah ya. Seks, nu bener nama seks, drugs, rock and roll, tapi drugs nama entong. Jadi seks, football, rock and roll. Jadi orang yang suka bola biasanya dia suka musik juga. Oke. Dia beki karituan. Iya, pasti ya tahu mah. Iya, karena ini maskulin banget. Ya, ini sekali lagi ini maskulin banget. Jadi ada yang ngomong kan sepak bola itu olahraga yang lalaki pisan. Lalaki pisan. Pernah dibahas lagi kan ya lalaki teh kumaha tah. Nah, kalau kita tur ya, saya mah yang ingat kalau kita naik bis aja tur Tangerang, Cilegon ya, itu pasti aya musik ya. Musik itu Rolling Stone kayak gitu ya. Nah, kita akan membahas sisi tentang ini ya, seksnya ya. Jadi naluri seorang pria, apalagi kita ngomongnya waktu dulu ya, Mas Gusdul, 10 tahun lalu, belasan tahun lalu, waktu kita masih remaja ya. Betul. Jadi teman-teman kita, ini mah lain ngomongin orang mah tara ya. Jadi yang nanti kita omongin, kita mah tidak terlibat, tapi kita mengamati teman-teman ya. Mengamati dan mungkin saya juga pernah. Pernah ya. Jadi orang lamun tur teh geus ka hiji tujuanna mah urang ngadukung Persibnya, lalajo Persib. Kaduana ulin, bari tapi di bari ulin eta teh urang tujuanna aya tujuan nu lain. Itu dia. Tujuan nu lain. Jadi ini kita ngobrolin tentang away supporter dan lokalisasi. Karena teman-teman ya, saya nggak tahu nih zaman ayeuna komo kan member ke penontonan. Jadi boro-boro kepikiran tour karena nonton di kandang sendiri juga kepikiran. Tapi ini kita lebih banyak nostalgia, flashback ya. Dulu waktu zaman kita masih muda lagi gandrung-gandrungnya nonton Persib itu ke luar kota ya. Apalagi zaman dulu mah tour teh dari deket loba tim deket juga di Tangerang we dua. Persita, Persikota, terus di Cilegon aya PKS, Persatuan Pelita Krakatau Steel. Ka Jakarta bisa 2 kali. Baheula mah aya Persitara, aya Persija. Pokoknya loba lah ya tur teh resep. Tapi ada beberapa kota ya di mana kota-kota itu ada atau memiliki lokalisasi. Nah, lokalisasi. Jadi kecenderungan orang ya, karena kan kalau orang main ke lokalisasi itu kan dianggap nggak bener ya, kurang baik, tidak terpuji. Makanya kalau di kota orang lain lebih macam. Ya, misalkan saya lamun di Bandung meureun jaim ya, aya tatangga, aya dulur. Kadang di dinya oge aya babaturan gitu kan. Habis diomongkeun. Tapi lamun di kota Batur mah aruh ka era. Ya, benar, asli mah. Tapi sebelum kita ngomongin lokalisasi di kota orang lain, kita ngomongin diri kita sendiri lah. Ya, jadi di Bandung itu ada lokalisasi sangat terkenal ya. Sekarang udah nggak ada, dulu mah ada Saritem ya. Sekarang juga sebenarnya masih ada. Kayak Saritem ya. Saritem, nah ini pengalaman saya Mang Gus dulu. Jadi setiap kali ada supporter, ya kan supporternya pastilah. Ada away, ada tandangannya. Jadi ketika mereka kesini ya, itu pasti punya relasi lah sama para boboto jeung barudak ya. Aya we nu calling-callingan pasti. Sanajan can aya WhatsApp, ari SMS mah geus aya meureun. Saya dulu inget banget ya. Ini sebutkeun timnya tenan naon ya. PSS Sleman, tapi PSS Sleman dulu supporternya belum kayak sekarang, Brigita naon gitu ya, main di Maguwoharjo. Ini dulu PSS Sleman yang dulu banget awal-awal mereka itu punya supporter namanya Slemania ya. Nah, mereka tuh kan nonton kan di utara. Nonton di utara. Pas geus bubar, langsung aya nu macet Mang, rada gendut. Jadi batur mah kadar itu kan karena mungkin ngejar kereta ya. Yuk, kikio sabari mabok.
Saritem oke. Akhirnya saya tanya. Jadi meureun kamari, ya, karena kan ini obrolan orang juga belum presisi. Meureun kamari teh sebelum pertandingan, dia kan biasanya kan supporter tuh datang sebelum H-1. Ya, betul. H-1 meureun diajak ku barudak ka Saritem. Nah, terus kita harus mengakui ya, teman-teman nih. Jadi Saritem ini untuk ukuran lokalisasi is the best kalau di Indonesia ya. Jadi dengan harga segitu Anda bisa awalnya itu ada juga SPGT bener. Enggak bener orang mah. Jika selebgram ya, jika garulis ya, dengan harga segitu ya. Dengan harga ya terjangkau ya, walaupun tidak perlu menggunakan subsidi ya. Tapi terjangkau, makanya kalau orang di luar kota gitu ya, main ke Saritem itu mah udah pasti geus takjub gitu kan. Jadi memang sama mirip artis kan, awalnya tuh mirip artis gitu ya. Jadi di luar kota atau di luar pulau datang ke Bandung teh, mun kadinya teh asa wah pisan sebenarnya. Iya. Dengan harga segitu, maksudnya nggak murah sih, nggak murah, ada yang nugelis mah murah, tapi ya maksudnya terjangkau aya duit sakitu. Udah ceweknya tuh kayak artis, jika pokoknya halus we gitu ya. Nah makanya meureun sakali kadinya teh deudeuyeun deui mah. Ya, jadi setiap mun manehna aya pertandingan jeung urang teh geus pasti tujuanna selain ngadukung pasti ka Saritem oge gitu. Komo karena hari supporter mah kan urang ge kan aya babaturan aya oge nya nu didinya kan kudu disebutkeun ngaranna. Ini kita ngomongin ini bukan sekarang, dulu ya. Oh jadi kitu mah batur kadar itu meureun mun supporter naik kereta kan ekonomi meureun ke arah condong meureun ya. Oh iya ka dieu jadi Saritem oke paling ini beungeutna. Jadi make kaos sangsang. Jadi aya kieu deui jiga nama. Jadi batur mah baralik, sieun mah hayangeun keneh. Nyimpang heula. Jigana kan aya supporter nu beunghar teh emang tipe bos. Nya. Jadi aya supporter teh lamun tur teh duitna loba aya gitu ya. Meureun hayang deui. Nah, saya enggak tahu. Jadi lamun ngomong-ngomong Saritem teh eta kayak kok aya tiba heulana sejarahna kumaha eta? Wah, saya sih kalau sejarah enggak tahu. Ari naon? Nanti kita ngomongin juga nih. Sebenarnya kalau kita kan ngomongin ini kan supporter away ya. Ini sebelum kita melangkah ke lokalisasi di kota lain yang ada supporternya ya. Saya ingin cerita juga nih, ini tentang lokalisasi juga nih. Jadi memang ya teman-teman ya, yang namanya hasrat seksual itu memang kadang-kadang membuat orang itu gelap mata gitu. Jadi saya pernah nonton Persib lawan PSPS Pekanbaru di Riau ya. Stadionnya itu di daerah Rumbai. Zaman dulu itu belum kayak sekarang, aya taksi online, taksi naon. Dulu ya, kalau kita mau ke bandara, pilihannya itu adalah taksi beneran. Kalau enggak dianterin sama mobil hotel. Nah, saya milih taksi, tapi taksi preman gitu ya. Ngobrol. Jadi ada lokalisasi, ini koreksi ya kalau saya salah. Namanya tuh Pelaju. Kalau di Riau tuh Pelaju ya. Jadi ngobrol-ngobrol sama si supir taksi. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol, iya kemarin saya nganterin pemain asing. Mas itu tuh orang nggak malu apa ya? Soalnya dia tuh pemain asing yang top, disebutkan ngaran aing doos aja sih eta. Mas yang bener Mas cik orang teh. Masa selevel dia kalau lokalisasi, iya mungkin dia tuh kaget di sini harganya murah ya, pemain bola asingnya. Bayangkan meureun buka duitnya ratusan juta, hari main di lokalisasi meureun ratusan ribu. Jadi mondok eta teh. Jadi dia si sopir ini tahu kejadiannya. Gara-gara pelatih tim itu mungkin mau ke bandara terlambat, marah-marah. Mana si ini meureun kemarin kalau ke tempat itu dan nggak pulang, meureun nginep kan bisa ribu bisa mondoknya. Marah-marah pelatihnya. Nanti kalau saya sebutin itu nama-nama top semua, pelatihnya mantan pemain timnas top banget, apalagi pemain asingnya gitu. Nah itulah lokalisasi itu kadang-kadang kalau bukan di kandangnya sendiri ya, laki-laki ya, bukan di kandangnya sendiri itu macet banget. Betul. Nah, karena saya atau Kang Eko udah jadi saya pribadi Saritem kan nggak ada unggul Saritemnya hari ulit main-main kesana mah udah pernah oge ningali gitu nya. Tapi kan ya maksudnya hari ayah kan pasti banyak hal yang membuat kita itu jadi abis diomongin gitu karena di kota sendiri. Tapi kan lamun misalkan mata kesempatan teh pas away itu jadi tujuannya tuh beda ke Jogja kan, ke Surabaya kan itu mah geus ngaran-ngaran lokalisasinya tuh geus istilahnya mah gede lah. Betul. Gede. Nah, bicara tentang gede, ini Kang Gusdul, kita mengakui ya Saritem itu katanya kan perempuannya cantik-cantik.
Jadi sebetulnya nama-nama Saritem kayak gimana ya, kayak remeh Saritem. Tapi kalau misalkan Anda lihat ke sana memang wah perempuannya bagus-bagus dan juga servisnya ya. Karena ada istilah di letak liang boor. Itu tidak. Jadi tidak semua perempuan bisa melakukan hal itu. Di tengah gas SOP di Saritem mah. Gas SOP. Jadi letak liang boornya gas SOP. Gas wah pokoknya itu. Enggak, tapi ini kembali lagi tentang terbesar ya. Walaupun Saritem bagus barangnya, servisnya luar biasa ya. Sampai bucat 2 kali teh gas protap cenah ya. Jadi gas misalkan mayar sekian ratus, nanti gas 2 kali. Iya, kalau lokalisasi di tempat lain saya kan pernah penelitian nih. Saya juga pernah penelitian tentang lokalisasi. Di tempat lain mah sekali doang, di Saritem 2 kali. Tapi kali. Bicara tentang gede ya, terbesar tadi ya, salah, bukan Saritem. Jadi lokalisasi terbesar bahkan di Asia Tenggara ada itu di Surabaya dulu. Aina nggak tutup. Ya. Doli Ibu Risma sebenarnya kurang Bu Risma eta hukum. Nutup Doli. Jadi Bu Risma itu wali kota yang sangat saya kagumi, bagus gitu ya. Sama warganya udah kelihatan ini kan lebak eta Ibu buat ditutup. Nah, jadi dulu tuh Persebaya mainnya bukan di Gelora Bung Tomo, di Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Mau di urang mah teh Siliwangina lah, karena di tengah kota ya. Jadi deket bisa. Deket bener. Beres pertandingan. Bener. Arwah ke era sih bener. Jadi kalau misalkan malam setelah Persib main, oh ya bedanya gini. Kalau Saritem itu gang ya, Saritem itu gang. Nah kalau Doli itu jalan besar, 2 mobil lewat ya, betul. 2 mobil. Jadi bedanya Saritem sama Doli apa? Kalau Saritem itu gang ya, nah kalau Doli itu jalan. Jadi Anda bayangkan jalan-jalan besar ya, mobil bisa lewat 2 arah. Tapi lokalisasi itu mungkin Saritem sama dengan Sarkem. Oh iya, nanti kita Sarkem kita bahas lagi karena beda, karena tadi kita udah ngomongin kalau gang Saritem, kalau jalan besar Doli, ada lagi yang kayak komplek di Sunan Kuning Semarang, nanti kita bahas. Nah tentang Doli lagi, jadi setiap kali saya habis nonton Persebaya lawan Persib ke Doli nya jalan-jalan, kan nggak harus gimana kan, namanya jalan-jalan refreshing ya. Itu sama maraknya baju biru atuh Persib, aduh ya dijuek mah karena bukan di kotanya, jadi memang mereka kan merasa nggak ada yang kenal apa gitu ya. Jeung dari kadinya deh buat yang jajan, buat yang henteu kan. Iya, ada yang cuma main-main kayak saya. Saja pengen. Jika orang kan neangan teh botol di mana di Doli. Cuman pengen tahu aja kan, betul. Nggak harus jajan. Nah, jadi pengen tahu. Jadi gini, saya juga pernah ketemu sama anak soleh pisan, budaknya soleh tapi kesana juga karena dia pengen tahu juga meureun ngalian gitu ya. Dan Anda yang belum pernah ke lokalisasi Doli sama Saritem, itu kenapa saya katakan refreshing, karena perempuannya itu di etalase Mang, di etalasean, di luar teh katingali juga akuarium gitu. Jadi bisa Anda yang belum pernah ke lokalisasi, nggak mungkin refreshing, pasti masuk kan lihat ceweknya, enggak, di etalase. Nah, juga toko gitu. Ya, sudah toko, sudah patung-patung di toko gitu kan. Dari yuk nyara HP gitu kan. Orang lihat, aya nu cocok, turun ya nawar gitu. Tapi HP-na can aya Instagram. Ya. Main orai dah. Nah, itu Doli Mang ya. Jadi yang paling jelas mah ya bobotoh tur. Terus kalau lokalisasi jelas di Surabaya karena hubungan sama bonek juga baik ya. Jadi kalau ada bobotoh dari Persib Bandung itu mereka senang juga gini, karena kita logikanya gini, walaupun lokalisasi itu kan dianggap tempat yang kurang baik, tapi secara logika jualan ya, kita tuh kan konsumen, itu tetap dibaikin sama mereka gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan dari luar kota ketahuan dijailin, tapi ketika tahu dari Bandung mah dibaikin gitu. Karena apa ya? Persib sahabat bonek nyambung, karena itu orang dia aneh bener nyambung di lokalisasi ya. Pastilah karena udah support bonek oge kan aya oge non istilahnya didinya neangan duit didinya kan aya oge gawe didinya oge kan. Jadi otomatis ketika bonek ke Bandung oge kan kita juga mengservis mereka. Tapi ingat ya, tapi Doli lagi gitu ya. Ya, kan orang mah kabayang kieu baheula gara-gara Viking bonek satu hati, kad itu gratis henteu, angger mayar gitu. Jadi bobotoh bonek satu hati. Angger kudu mayar. Ya udah, emangna memek negara. Aman. Tah tadi kan udah Doli, Saritem, tadi ngomong sempat Sarkem. Sarkem rada kurang euy. Jadi kalau buat level supporter yang ya gimana ya, yang nggak pernah ketemu cewek bagus apa mungkin sekedar nafsu, sekedar syahwat itu. Tapi kalau yang punya kelas, jujur aja teman-teman ya. Kan kalau Sarkem ini dekat stasiun Tugu ya. Tugu. Iya, pokoknya dekat Malioboro gitu ya. Nah, Sarkem
jarang ada yang ini. Jarang, tapi kan lamun dari usia kan seukur ulin oke kan. Ya, kalau main iya, kalau main iya, cuma kalau sampai serius enggak. Paribasa kan kasarkem sarkem begitu jadi guyonan. Mau disarkem ya. Itu abi mau mana. Ayo gitu naon. Gitu. Jadi kayak guyonan gitu ya, kayak saritem, sarkem, doli gitu ya. Itu udah guyonan. Jadi Boboto yang sering tur nih ya ke Jogja. Jadi sebenarnya Jogja ini salah satu destinasi favorit kalau tur karena kan dia kota wisata juga. Jadi sekalian itu jadi inget barudak ternyata sempet nak Borobudur. Jadi memang lihat tujuan lagi. Aing kan ningali di Marana ieu keur ulin heula kan orang teh mikirna ulin teh meureun gudeg. Borobudur nya kan kadang-kadang misalkan main Persib di mana di Jogja heula atau main di Surabaya balikna di Jogja heula karena di Jogja kan pariwisatanya loba matangna memang banyak yang betul-betul main wisata ya kalau sambil nonton Persib itu bahkan kalau Persib main ke Jogja itu daerah Malioboro itu Boboto semua dan ingat tipikal supporter Bandung sanajan balangsaknya tebaroga duit garaya mah marake kacamata hideung marake sepatu yang katingali garaya gitu gaya lah bener sanajan tebaroga duit tapi lelempangan datu mayar lelempangan mah bebas tadi Kang Eko sempat pernah penelitian eta di Doli atau di Doli Saritem Saritem, Doli, Sarkem enggak ya? Sama Sunan Kuning. Nah, Sunan Kuning ini suatu lokalisasi, dia besar juga. Nah, Doli sama Sunan Kuning udah ditutup ya, udah ditutup. Nah, tapi ya kalau misalkan ternyata masih ada, saya nggak tahu karena itu kan kebutuhan manusia ya. Betul. Nah, di Sunan Kuning ini kan tadi kalau Saritem gang, kalau Doli jalan besar ya. Kalau Sunan Kuning ini kayak komplek. Nah, ini jadi unik. Kalau Sunan Kuning ini unik, jadi kayak komplek perumahan. Tapi rumah-rumah bordil lokalisasi. Ayeuna masih aya. Ya saya nggak tahu secara itu mah mereka udah ditutup. Cuma Sunan Kuning itu kelemahannya adalah jauh dari kota Semarang tuh susah gitu. Makanya dan kita jangan lupa kita juga jarang pisan ya tur ke PSIS. Dulu tuh sempat PSIS sempat degradasi nggak? PSIS pernah. Asa jarang soalnya. Jadi setelah PSIS setelah juara Liga Indonesia 5 zamannya Tugio, memang prestasinya jomplang pisan ya. Saya juga termasuk aneh gitu kayak itu saya kok jarang banget ke Semarang gitu ya. Nah kalau sekarang kalau nyari cewek jadi teman-teman nih yang masih muda jangan disamain sama sekarang nyari perempuan micet terus di Twitter gampang gitu ya. Enggak, zaman dulu memang kudu ke lokalisasi mana kudu boga duit, kecuali boga duit mana bisa ke tempat-tempat di hotel karaoke kalau pas-pasan ya supporter banget mah ya ke lokalisasi. Kayak kok kan penelitian 10 tahun yang lalu berarti belasan tahun yang lalu. Itu harganya seberapa ya? Saya tuh sempet itu ya. Jadi yang paling murah di Doli. Karena harganya kan karena persaingan kan tadi saya udah bilang ya. Kalau Doli ini kan terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi persaingan memang edan di Doli itu ada yang 150.000 doang. Sekali tapi nya. Sekali. Ya saya sih nggak nanyain sih. Cuma ya berapa ininya 150 ya paling mahal tuh 2,5 itu udah 2,5 itu paling halus ya. Sedangkan kalau di Saritem itu dulu tuh rate-nya tuh zaman dulu tuh ada yang 500 paling unggul itu tuh. Wah geus tiga artis 500 teh. Tapi bisa ngalobi bisa 2 kali. Enggak ngelobi, itu mah udah standar. Udah SOP-nya segitu. Oke. Gitu. Jadi nah kalau Sunan Kuning, Sunan Kuning ini saya nggak sempat tuntas penelitiannya karena ini dulu tuh sempat ada PSK di Sunan Kuning yang dibunuh sama pelanggannya. Nah akhirnya kesana tuh kudu ninggalkan KTP, daftar di data kan gelo cek aing teh, kok belum cek aing. Jadi geus mah ka lokalisasi, geus mah mayar, ya maksudnya mau disebut dosa ya kudu ninggalkan KTP kan goblok. Jadi nggak tuntas kalau yang Sunan Kuning saya nggak tuntas karena harus ninggalin KTP. Jadi kalau mau masuk ke sana mau sampai sana mungkin ninggalin KTP. Itu gara-gara kejadian saya ya dicek tahunya ya itu ada kejadian PSK di Sunan Kuning dibunuh sama pelanggannya. Kan kita lagi ngomongin hal yang kita berusaha tidak membuat orang bisa menebak orangnya gitu ya yang lagi nonton. Jadi ya kan kita udah bilang ya ini sebenarnya urusan privat ya terserah orangnya ya jangan menjudge ini juga kebutuhan ya. Kita ini kan menghitung kesalahan sendiri saja ya. Tapi kita kembali ke pemain ya. Jadi ada pemain-pemain yang sebetulnya ini kan jadi seks itu kan sebetulnya sarana refreshing juga rekreasi ya. Orang penat juga ke sana. Tak orang pernah ningali kalau Saritem itu kan
kalau yang nunggunya itu kan di tempat gelap, orang yang keluar itu di tempat terang gitu kan. Ada pemain-pemain, nah terutama pemain muda nih. Nyangkanya pemain muda itu harus baik mentalnya, harus bagus mentalnya. Ada dulu pemain muda yang digadang-gadang, tapi kayaknya dia nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan ya. Malah nggak terdengar lagi namanya. Mungkin frustasi, ningali orang di situ, ningali kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kalau beberapa pemain mungkin yang uangnya memang banyak apa dia bisa ngakses kan model apa, tapi kalau misalkan ya karirnya aja dia berantakan tapi hayang kituan ya lokalisasi. Akhirnya kalau lokalisasi badinya ya kemau untuk can usum HP juga dia aja dalam usum paling dipoto beneran paling dipoto ya. Tapi nya tadi ada dari segmen kebutuhan ya. Lamun misalkan kita udah biasa sek terus ente teh nya sirah jangar rudet we. Nah, tadi kembali ke itu. Jadi ada satu pemain yang saya jamin belum pernah ke sana, budak Bager Soleh. Saya kan sempat nanya juga, saya tuh tiba-tiba saya nyeletuk ya. Ari si Jejen pernah ka dieu teh, Jejen henteu Bager. Jadi kurang mah disebutkeun nu Bager kan. Hal bagus ya. Ya, tapi kan jadi penonton bisa nebak babaturannya si Jejen. Tapi orang tuh ngomong ke lain pokoknya Jejen Zainal Abidin pemain soleh Bager. Berarti waunya memang budak Bager, tara aneh-aneh gitu. Oke Jejen apa kabar? Orang jadi ingat Jejen sabar naon coba. Kamari orang mau kalomari jersey-na di aing. Saeta nu Joma saset ternyata. Joma mah anyar kayaknya. Jejen eta. Ini Jejen apa? Enggak apa. Hah? Oh, lompatna itu. Jejen. Kan urang teh pernah main kan Jejen teh Sen Prima. Urang teh pernah main heureuy jeung almarhum Pak Hasan Saputra nya. Aya Jejen ya lompat tarik-tarik teuing. Sugan urang teh saya tadi main heureuy. Pemain Persib suka teh heuh atuh cek aing teh. Aing utah udangna bener. Utah aing kan ari capek. Tapi kan itu pernah penelitian teh nanya kanu jelema nu ngajak ka lokalisasi gitu teh niatna kumaha, apakah kan hayang lila kikituanana terus aya niat melepaskan penat. Sebenarnya riset saya itu ya dulu yang kita omongin itunya gede pisan pemain asing itu dari situ juga saya dapat infonya ya. Nah kalau kesana kalau kita ke lokalisasi itu kan motifnya macam-macam, ada mungkin yang apa ya karena dia lajang pingin gituan, ada yang pingin masalah rumah tangga karena kalau lokalisasi kita loba geus kawin geus loba kan aya nu ngomong maneh mah can kawin geus ka Saritem. Salah, justru nu geus karawin loba nu ka Saritem. Jadi kalau motif sih macam-macam Kang Usul. Ada yang ngejamu juga. Jadi gini, saya udah bilang kan di Saritem itu dengan harga segitu bisa dapat tuh luar biasa gitu ya. Daripada kuayeuna zaman karena kalau perempuan selevel gitu ya, kalau saya perhatiin di Jakarta aja selevel gitu disimpan di hotel aja ya yang harganya 400 misalkan di Saritem, di hotel tuh bisa sampai 1,5 gitu. Jadi memang kemasan ya, barang tuh kan kemasan juga beda, sama-sama air ya, tapi mungkin di mug gajah ya, yang di dia beda gitu. Jadi kemasan ya. Sedangkan kalau kemasan lokalisasi kan relatif usaha oge bisa mengakses asal boga duit gitu. Tapi kalau dia disimpan di hotel, disimpan di mana apartemen, kemasannya lebih high class gitu. Jadi kalau motif sih macam-macam ya. Tapi ya itu tadi kalau buat kualitas SOP service di Saritem udah is the best. Saya ngerti ini apakah kebanggaan warga Bandung apa enggak ya, pokoknya mengakui ya orang-orang luar kota juga Saritem gitu. Ya tadi syarat eta supporter Sleman Saritem oke. Jadi batur mah geus pertandingan teh rek balik rek ka Saritem. Ka Saritem deui luar biasa. Tapi ayana lokalisasi sebenarnya mah sangat membantu kan kok. Jadi saya boga babaturannya geus teu bisa ereksi. Geus teu bisa ereksi. Jadi manehna mengakui bahwa orang sebagai laki-laki terus teu bisa ereksi, orang kan jadi ngerasa geus teu boga harga diri sih. Urang geus nyobaan sagala olahraga, ku makanan, ku naon cenah, tapi hasilna masih kana kitu. Tah masih kena aya Saritem. Akhirnya manehna nyobaan ka Saritem. Henteu. Jadi nyobaan nyewa dua. Nyina ieu nyobaan cenah teu nangtung urang cenah nepi emang teu nangtung. Berarti cenah urang geus teu bisa nanaon. Berarti memang bukan karena persoalan rumah tangga kan gini kan laki-laki itu kan memang harus
bangun ya untuk melakukan hubungan seks ya. Dan nggak bangunnya ini kan banyak macam-macam. Ada masalah rumah tangga, komunikasi, terus laki-laki merasa direndahkan sama pasangannya. Jadi macam-macam. Tapi kalau kejadiannya sama PSK aja nggak bisa gini, ya nggak itu. Berarti ya teman emang geus penyakit terus geus bisa ereksi, Iya betul, karena kalau misalkan sama pasangan sendiri nggak bisa ya, itu kan banyak hal ya, bisa kebosanan, bosan terus pernah sakit hati, misalkan ku pamajikan saya bau awak, kan nyeri hati kan, nyeri hati, jadi tiap panggil pamajikan teh minder, tapi kalau udah sama PSK aja nggak bisa bangun, karena kalau sama PSK kan orientasinya nafsu, terus kita itu memang membeli, niat beli, terus kurang hayang lila di gituannya pasti aya sampai nggak bisa bangun ya, berarti udah it's over, udah gesan itu. Karunya, berarti selamat buat teman saya. Nah kita jangan salah juga nih teman-teman, kita tuh seakan-akan ngomongin bangsa sendiri ya, supporter tour dan lokalisasi atau pelacuran ya, prostitusi, ini berlaku juga di luar negeri ya, apalagi kayak event-event Piala Dunia gitu ya, itu PSK setempat itu panen, bahkan mereka tuh biar lebih terpercaya ya, kan ada negara-negara yang legal, lokalisasi legal ya, pelacuran itu diperbolehkan, bahkan PSK-nya itu berlomba-lomba buat daftar. Karena apa? Karena kalau sudah terdaftar ya, bayar pajak registrasi kan, minimal orang yang mau pakai dia juga ya, supporter negara lain juga lebih percaya. Betul. Bener tuh, sok orang rek nanaunan gitu ngegunain jasa ya, apapun itu jasanya. Ketika sama orang yang sudah terdaftar, sudah ada registrasi ya, kita bakalan lebih percaya. Minimal mual ditipu, kan banyak juga yang coba ditipu ya, misalkan supporter bola mabok, ada cewek cantik kalau dibawa ke hotel, atau ditodong ya, atau teman laki-lakinya datang ngambilin barang. Nah tapi kalau sama PSK yang sudah resmi gitu ya, PSK resmi, ada jaminan. Itu lebih. Selain jaminan itu juga mungkin kesehatan reproduksinya juga sudah dicek dulu, bahwa ini layak gitu kan. Saya kasih contoh di Yunani ya, Kang Gusdul, tahun 2019 saya ke Yunani ya. Jadi Yunani itu adalah negara yang melegalkan prostitusi. Jadi kalau yang prostitusinya legal atau PSK-nya legal, kita itu nanti bisa daftar. Daftarnya tuh dari ini mungkin nggak terbiasa ya kalau di Indonesia, kayak TV shopping gitu loh. Di TV itu ada, kita kalau lagi mau pingin ngakses cewek gitu ya. Nah ntar tuh ceweknya didatengin, kalau nggak ntar kita ke tempat, tadi kan kita udah ngomong kita lokalisasi ya. Nah kalau di Yunani, nama lokalisasinya itu ada namanya studio. Menurut orang mah studio. Di sana namanya studio, orangnya sempat salah paham gitu ya. Ngomong kan, saya pingin lihat ini girl, ini style, ini Athena ya. Studio lain, prostitusi. Ternyata orang teh pas ngesrek balik, studio ngaranna. Jadi studio. Terus saya googling kan seperti apa studio itu ya, kayak apartemen gitu. Kayak apartemen. Di Yunani itu. Di Yunani, dan itu negara tahu perempuannya terdaftar gitu. Tapi jangan lupa ya, Yunani itu sempat krisis sehingga PSK yang ilegalnya banyak, dan perempuan di Yunani ketika mereka krisis itu menjual diri murah sekali. Ya, itu tuh seharga burger, burger satu sama dengan Anda bisa having sex sama cewek. Kalau saya rupiahkan cuma sekitar 70.000. Ya, 70.000 gitulah sama perempuan di Yunani. Tapi kalau yang perempuan murah itu memang bukan orang Yunani asli biasanya. Jadi kalau Anda tahu perempuan Yunani yang asli ya, itu rambutnya bukan pirang kuning gitu enggak. Rambutnya itu coklat gelap gitu ya. Dan Yunani itu salah satu negara di dunia ya, ras yang diakui bahwa salah satu perempuan cantik itu dari Yunani. Kan film-film lagi dewa-dewa, Dewi, Hercules, Sina itu banyak kan. Jadi perempuan Yunani itu rambutnya coklat gitu. Nah, jadi orang tengasaan gara-gara salah komunikasi. Salah komunikasi sebenarnya studio. Aing kan mikirnya hanya dibawa ke studio musik naon. Tapi kan memang ngaranna studio. Tapi kalau misalkan tadi nama geus niat hayang nyobaan. Saya itu di Yunani itu akhirnya ke klub ya. Ke klub itu ini buat penelitian juga ke klub namanya Alcatraz. Di orangnya Alcatraz. Tapi geus tutup. Kata Pani ya. Geus tutup. Biasanya Alcatraz ya biasa kita lihat striptease. Terus sempat ngobrol gitu kan. Karena gini, ada semacam sindikat nih. Jadi di film-film ya, kalau teman-teman nonton film-film itu ada sindikat dari Albania yang suka nyulikin perempuan, dijual ke prostitusi gitu-gitu.
saya curiga ada gitu, karena saya melihat jelema teh brewok kieu. Jadi kayak tukang pukulnya, bodyguardnya brewok tuh ada, brewok itu ada ya. Terus saya sempat ngobrol sama cewek namanya itu Leika dari Rumania gitu, dan bekian ka urang juga namanya. Nah, tapi kan misalkan anggap begini kan kudu mayar karena lokalisasi karena ini kan tempatnya tempat dagang kan, dan orang duit ya, akhirnya nanya IG apapun nggak saya kasih akhirnya, soalnya bisa jadi resep kepikiran tapi dah iraha deui aing bisa kitu nya ngurumanya aing mendingan geus poho we bisa kepikiran bisa mana nyusul ke Indonesia moal jadi makanya itu terindikasi perdagangan orang tuh gitu, karena cewek-cewek di tempat gitu biasanya nggak akan bisa pindah-pindah seenaknya. Mereka tuh kayak udah terikat aja gitu. Terikat gitu. Ya karena terikatnya Kang Eko saya pernah sempat ngobrolnya aja PSK gitu. Punya hutang biasanya jadi orang tuanya ya. Kurang sih sarana kumanya selain aja PSK saya udah pernah ngobrol aja mamihna nu karena ditunya. Jadi mereka itu mengikat anak buahnya itu dengan misalkan ke orang, tapi dia resmi meminta ke orang tuanya gitu. Bu, anaknya ya, ada daerah-daerah yang seperti itu dianggap lazim gitu ya. Keluarganya diberi uang. Terus ketika sudah sampai di lokalisasi, ketika dipekerjakan, kemauan si PSK-nya itu selalu dicumponan lah, dipenuhi gitu. Malah ada istilah top up sih, benar top up. Jadi nambah, tapi diperpanjang dia kerjanya berapa tahun lagi gitu ada. Gitu. Jadi minta handphone yang terbaru pasti dibeliin, minta apa pasti dibeliin, karena si maminya juga merasa kalau pekerjaannya dia tuh bagus gitu, terus gelis. Matana servis masalah servis, jadi gini loh, ari awewe gelis mah loba gitu ya, gampang niangan awewe gelis tapi servis. Makanya puncak servis dari perempuan itu adalah diletak bool. Diletak liang bool teh geus duana diletak liang bool mah geus juara. Jadi arwah teh seakan lepas ya. Jadi arwah teh orang bener. Jadi arwah teh asa lepas dari raga teh lepas gitu. Seberapa kali dengan diletak bool? Aduh, lupa lagi saya. Udah lama banget lah. Belasan tahun lalu. Jika rek lepas arwah maneh kumaha tah? Arwah maneh geus rek lepas. Ya, kan pernah euy. Itu sabaraha menit? 38 cukup. Kamari timang Gus. Karena kalau secara umum kan kita ngomongin supporter tour ya, udah komplit. Jadi ada kota-kota. Kalau misalkan Sunan Kuning kan sebetulnya nggak lazim ya, Sunan Kuning ini nggak lazim karena aksesnya susah. Terus Sarkem juga masalah serera, ya, ibu-ibu kalau saya lihat Sarkem tuh ya kurang lah ya. Tapi yang jelas itu ke Doli itu guys tidak bisa dipungkiri. Mungkin apalagi dulu Doli kan besok dulu tuh masih ada banget iya, eksis. Mungkin kok sama anak-anak sekarang mah hanya mendengar nama saja. Iya ya. Doli itu, Doli itu Saritem hanya nama saja. Jadi karena sekarang tuh geus eueuh lah istilahnya. Zaman juga beda ya mah. Ini mah kan micet nukalar itu kan gampang kan seperti itu. Dan menurut saya nggak menarik dengan awet gitu teman, asa kurang kumaha ya. Hari ini kali langsung mah bisa milih gitu kan. Oh iya. Ya terus picaritaeun. Jadi iya sajahat-jahatna jelemanya kan ari barudak Bandung teh sok dianggap teh kara resepnya. Jadi lamun papanggih awewe keur tur bisa di sana dibawa ke Bandung heula. Jadi beunang we di Bandung bebenangan gitu. Misalkan kan Jogja teh kota wisatanya. Wow, meureunnya kan cara ngomongna ngeunah-eunah. Mondok di tempat awewena. Padahal duitnya orang nyahoan mau 20.000. Kan mau 20.000. Duit pas-pasan. Jadi sehari di hotel alus jeung awewe. Awewena teh misalkan di Jakarta di mana aya we gitu. Jadi sok dicaritaeun ya lamun orang. Wah, mah cukup ku sapeuting, mah cukup ku sajam diobrolkeun mah. Nah, gitulah. Oke. Teman-teman semuanya ini episode keempat ya? Episode keempat. Dengan judul Tour Supporter dan Lokalisasi. Nah, seperti itu. Ikuti terus podcastnya Bobotoh ID. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah pesan-pesan. Thank you.